Oke, video kita hari ini akan bahas tentang mindset jualan properti. Kenapa sih harus mindset jualan properti? Enggak mindset jualan pada umumnya ya, sebenarnya karena jualan saya properti. Oke. Nah, teman-teman, mindset jualan ini selama ini masih banyak yang memang belum tepat. Duit itu, mendapatkan uang itu memang suatu hal yang pasti kita dapat ya ketika kita jualan, ketika laku tentunya. Tapi uang atau duit bukanlah tujuan utama ketika kita berjualan, teman-teman. Ya. Jadi tanamkan mindset bahwa jualan adalah ladang kita mendapatkan pahala dari kita memberikan informasi kepada orang yang butuh informasi tersebut. Ya, jadi mindsetnya adalah kita ini memberikan solusi atas persoalan yang konsumen atau calon pembeli hadapi. Apa aja sih persoalannya? Misalnya konsumen belum tahu soal legalitas. Nah, karena belum tahu ini, biasanya konsumen yang ketemunya itu sales yang pikirannya hanya uang dan closing, ya, itu tidak akan dijelaskan, teman-teman. Ya, yang penting konsumen udah kelihatan tertarik sama lokasinya, kelihatan konsumennya kayaknya sanggup, ya kan, untuk membeli, diburu-buru dan tidak mendetailkan informasi tentang legalitas. Itu nggak boleh kalau kita buat sales yang buat aku pribadi sih ya, jangan kayak gitu. Kita harus benar-benar bisa memasarkan project yang dari awal jelas legalitasnya. Ya, maksudnya jelas kayak gimana ya? Artinya legalitasnya itu dalam kondisi memang ada di tangan developer, tidak sedang disekolahkan, digadaikan, ya, atau belum diurus sama sekali. Itu bahaya. Nah, kembali lagi ke mindset jualan. Pertama adalah mindsetnya kita membantu konsumen. Oke, kita memberikan informasi. Ya, mindset kedua adalah kita merasa empati. Gimana sih kalau misalkan kita ini jadi konsumen. Sekarang gini, teman-teman tahu misalkan kalau pakai bank konven itu lebih banyak tidak menguntungkan untuk pihak konsumen, ya kan? Dibandingkan dengan bank syariah. Nah, ketika pakai bank syariah, si konsumen ini kan ibaratnya kalau misalkan nih kamu jadi konsumen, mau nggak diarahin pakai bank konven? Mau nggak dijelasinnya tuh apa adanya ala kadar yang nggak mau kan? Lakukanlah itu juga ke konsumen. Kita harus menjelaskan secara detail tentang jenis-jenis KPR-nya. Mana yang sekiranya bisa membantu solusi untuk konsumen. Ya, jadi empatilah sama konsumen. Terus mindset berikutnya adalah tidak selalu orang yang datang ke kita itu pasti beli dan harus beli. No, tidak ya. Kenapa sih ini harus ditanamkan? Iya, karena kalau misalkan kita berpikir harusnya yang datang ke kita itu beli semua, harusnya yang tanya-tanya ke kita jadi beli semua, itu nanti kalau nggak jadi beli kita jadi kecewa, kita jadi merasa konsumen ini PHP. Padahal nggak gitu. Tetap berlaku hukum probabilitas yang menyatakan bahwa misalkan dari semua orang yang datang itu paling 10-20% kemungkinan besar yang dia akan beli sama kita. Jadi contohnya misalkan gini, ada 10 orang nanya-nanya, ya wajar kalau yang serius cuma 1 atau 2 orang, gak mungkin 10 nanya tuh serius semua tuh gak mungkin. Jadi jangan dibilang yang 8 ini PHP, dia mah CLBK, chat lama beli kagak. Gak gitu ya konsepnya ya teman-teman ya. Nah terus misalnya dari 10 orang yang survei, ya kan, ke lapangan, ke lokasi, ya nggak semuanya juga pasti beli sama kita. Ingat, hukum probabilitas. 1 atau 2 itu yang sudah pasti insya Allah akan
closing, akan beli sama kita. Dengan catatan kita menghandle-nya dengan baik. Tapi kalau misalnya 10 yang datang, yang closing 3, apakah kita bisa bilang yang 7 PHP nih? Yah, yang 7 mah kayaknya nggak serius. Nggak gitu juga teman-teman. Satu, peluang rezeki kita ada di angka 10-20%-nya. Kalau misalnya teman-teman udah expert, udah lama di dunia properti, kemungkinan besar bisa sampai 40-50% bahkan konversi closingnya. Jadi bisa sampai 4-5 orang closing dari 10 yang datang ya. Tapi kan itu kalau benar-benar jam terbang ya. Kalau awal-awal biasanya 10-20%. Nah, apakah sisanya itu PHP? Tidak, teman-teman. Sisanya itu bisa jadi adalah memang dia rezeki teman-teman kamu, rezeki orang lain. Ya, jadi kalau misalnya ada teman kamu yang closing, ya, kamunya belum closing, gak usah iri, gak usah kesel, gak usah marah. Slow aja, itu rezeki dia, ya. Jadi kalau ada konsumen yang nanya, jangan kesel, ladenin. Terus bagaimana cara penanganannya? Sama semua. Hadapi semuanya, terima semuanya dengan service excellent. Bahkan kalau bisa wow service ya, supaya mereka bisa mendapatkan experience sendiri ketika ketemu kamu. Jadi enggak dianggap kayak dia mah ramah doang karena pengen kita beli, atau dia mau udah tahu kita datanya kayaknya jelek makanya judes. Jangan sampai. Semua dilayani dengan sama, karena kita nggak pernah tahu di konsumen yang mana yang Allah turunkan rezeki dia untuk beli sama kita. Oke, itu mindset jualan properti. Terus kemudian yang berikutnya adalah mindset tentang jualan properti. Ada yang bilang jualan properti itu adalah produk yang mahal. Siapa sih yang mau beli? Itu uang ratusan juta. Semua jualan itu ada produk market. Semua produk tuh ada marketnya, ya. Jadi mau semahal apapun pasti ada pasarnya, pasti ada jodohnya, pasti ada pembelinya. Dan di properti ini teman-teman, jangan mindsetnya itu laku jangka pendek. Maksudnya gimana? Gini, tidak semua konsumen bisa mengambil keputusan secara cepat. Maksudnya gimana? Jadi misalkan dia nyari rumah baru sebulan 2 bulan, ya kan, wajar kalau dia belum capek muter, dia masih nyari A, nyari B, nyari C, ya kan, wajar. Jadi jangan dibilang PHP juga. Jadi artinya ini konsumen memang belum bisa di-closingkan secara cepat. Nah, konsumen mana sih yang biasanya dia akan lebih mudah ambil keputusan untuk booking segera? Adalah konsumen yang sebetulnya udah capek muter, udah capek survei kesana kemari gitu. Dan dia mungkin di terakhir listing itu dia ketemu merasa sudah srek, jodohnya kayaknya udah cocok gitu dan uangnya ada, dia bisa mungkin booking langsung di lokasi. Tapi memang tipe-tipe tertentu ya, nggak semua tipe bisa di-closingkan di lokasi juga. Nah, itu aku bahas lebih detailnya di materi tentang personality plus. Itu aku biasanya bedah secara detailnya di private mentoring for sales aku ya. Nah, paling itu teman-teman, mindset tentang jualan properti. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, komentar, silahkan. Buat teman-teman yang mau tahu informasi terkait urusan properti yang lain, misalkan KPR atau apa, silakan komen aja, mau info, nanti aku kirim DM atau inbox kontak WA aku. Oke, thank you.